Film-film Christopher Nolan punya premis unik, penyutradaraan prima, dan aspek teknis yang apik, sehingga karyanya kayak trilogi Batman, Inception, sampai Interstellar laris manis. Kini, Nolan balik dengan proyek ambisiusnya, Oppenheimer, kisah eksplosif tentang sosok di balik terciptanya bom atom. Yuk kita bahas lebih dalam film yang dibintangi Cillian Murphy ini. Kalau kamu mikir Oppenheimer ini bakal kayak film biopik biasa yang ngebosenin karena hanya nyeritain sejarah doang, kamu salah besar. Yuk disimak apa alasannya. Ide untuk bikin Oppenheimer pertama kali tercetus saat Christopher Nolan lagi bikin Tenet. Di film yang rilis tahun 2020 ini, ada dialog antara sang protagonis, John David Washington, dan pria yang diperankan oleh Dimple Kapadia, tentang Manhattan Project. Proyek yang dijalankan di tahun 40-an ini adalah program riset dan pengembangan untuk memproduksi senjata nuklir pertama di dunia. Sebelum ngomongin filmnya, yuk kita flashback dulu ke masa Perang Dunia II. Manhattan Project yang dijalankan pemerintah Amerika Serikat, dimulai karena muncul kekhawatiran bahwa Nazi di Jerman, berpotensi untuk jadi yang pertama memproduksi bom atom. Dari tahun 1942 sampai 1946, Manhattan Project dipimpin oleh Mayor Jenderal Leslie Groves yang di film ini diperankan Matt Damon. Sementara itu, sosok yang merancang bom atomnya sendiri adalah fisikawan nuklir pemimpin Los Alamos Laboratory, J. Robert Oppenheimer, yang di film diperankan oleh Cillian Murphy. Siapakah Oppenheimer? Pria kelahiran 22 April 1904 ini sering disebut sebagai bapak bom atom. Bersama ilmuwan-ilmuwan cemerlang lain, Oppenheimer membantu mencetuskan desain bom atom pertama. Sebagai seorang pribadi, Oppenheimer adalah sosok yang kompleks. Afiliasi politik Oppenheimer sempat dipertanyakan oleh pemerintah, sementara kehidupan rumah tangganya juga diwarnai drama. Basis dari cerita tentang Oppenheimer dalam film Nolan, didasarkan dari buku berjudul American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Buku ini bercerita tentang lika-liku kehidupan Oppenheimer dan penemuan bom atom. Seperti judulnya, bagaikan Prometheus dalam mitologi Yunani, kehidupan Oppenheimer juga terdampak drastis karena penemuannya tak hanya berguna, tapi juga punya kekuatan destruktif yang tak dapat dibendung. Dalam film Oppenheimer, salah satu adegan paling penting adalah tes perdana detonasi bom atom yang diberi kode nama Trinity. Uji coba ini dilakukan tanggal 16 Juli 1945, di lokasi pengujian yang berada sekitar 210 mil dari Los Alamos, New Mexico. Momen ini sangat menegangkan, karena tim yang berada di sana tak tahu apakah tesnya akan berjalan dengan lancar, atau mereka malah akan memicu terjadinya kejadian fatal. Apakah ini akan jadi senjata paling hebat yang pernah dibuat, atau justru mereka akan memulai kiamat? Oke, kayaknya pelajaran sejarah singkatnya cukup nih. Sekarang ayo kita bahas filmnya. Chris Nolan biasanya kalau nulis skrip menghindari bikin sebuah peran untuk seorang aktor yang spesifik. Tapi, saat lagi baca dan ngeliat foto Oppenheimer di cover bukunya, Nolan langsung tahu kalau tokoh penting ini pas banget buat diperankan oleh salah satu kolaborator utamanya, yaitu Cillian Murphy. Karena pede banget dengan pilihan lead aktornya, Nolan sampai berani melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak umum, yaitu nulis skenarionya dari perspektif orang pertama. Kayak gimana sih maksudnya? Skrip yang dibikin dari perspektif first person. Wah, karena bahasanya agak teknis, kita bahas belakangannya. Sekarang kita ngomongin hal yang paling menonjol dari film ini dulu, yaitu cast-nya yang segudang. Yang pertama dan paling penting adalah aktor yang udah jadi langganan main di film Christopher Nolan, yaitu Cillian Murphy. Kalau Michael Caine yang udah berperan di 8 film Nolan adalah jimatnya yang nomor 1, Murphy ini di posisi 2, soalnya dengan Oppenheimer, total proyek mereka berdua udah 6 judul. Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, ketiganya sebagai Dr. Jonathan Crane alias Scarecrow. Lalu dia ada juga di Inception sebagai Robert Fisher. Dan yang terakhir, Dunkirk, sebagai Shivering Soldier. Nolan pertama kali tahu Murphy, pas lagi baca koran dan ngeliat fotonya pas main di 28 Days Later. Terpesona dengan penampilan Murphy yang super intens, Nolan lalu memanggil aktor Irlandia ini buat tes jadi Batman. Meski nggak lolos, Murphy tetap dapat peran jadi villain di filmnya.
Setelah awal kolaborasi mereka di Batman Begins, Nolan gak pernah melewatkan kesempatan buat ngajak Murphy main di filmnya. Setelah lebih dari 2 dekade nunggu, akhirnya dia punya materi yang pas dengan film Oppenheimer. Tapi, kenapa harus banget Murphy? Menurut Nolan, selain punya mata yang luar biasa, Murphy juga piawai memerankan karakter berlapis, dan mampu untuk mengemban beban berat yang ditugaskan padanya. Nolan adalah sutradara yang lebih tertarik pada tipe protagonis yang tindakannya ambigu dan punya sisi bertentangan. Nah, Oppenheimer adalah salah satu sosok paling kompleks yang pernah ditangani Nolan, jadi wajar baginya untuk bekerja sama dengan Murphy yang spesialisasinya adalah menghidupkan karakter rumit. Contoh konkretnya adalah penampilan keren Murphy dalam serial Peaky Blinders sebagai Thomas Shelby, sosok gangster yang karakternya nggak bisa dijabarkan secara sederhana. Kalau kamu penonton Peaky Blinders, pasti gampang untuk ngelihat kalau Murphy bakal pas banget berperan jadi sosok bapak bom atom ini. Nolan sendiri bilang kalau ekspektasinya udah tinggi banget, tapi aktor pilihannya ternyata memberi performa yang lebih bagus dari harapan. Nah, selain Murphy, daya tarik lain film ini adalah supporting cast-nya yang banyak banget diisi aktor terkenal. Karena segudang nama ini, daftar cast Oppenheimer sampai udah jadi meme sendiri. Bayangin, kayaknya semua aktor di Hollywood pengen main di film ini loh. Nih, kita cek ada siapa aja. Ada Emily Blunt yang berperan jadi istri Oppenheimer, Kitty. Ada Matt Damon yang main jadi pemimpin Manhattan Project, Leslie Groves Jr. Ada Florence Pugh yang berperan jadi wanita yang terlibat affair dengan Oppenheimer, Jean Tatlock. Ada Robert Downey Jr. sebagai Louis Strauss. Tom Conti jadi Albert Einstein. Jack Wade jadi Richard Feynman. Josh Hartnett sebagai Ernest Lawrence. Oke, segitu dulu aja kali ya karena udah banyak banget. Nah, tadi kan kita sempat bahas soal skripnya Oppenheimer yang nggak biasa. Sekarang kita lanjut bahas lebih dalamnya. Buat yang sama sekali nggak ngerti tentang penulisan skenario film, biasanya nih, skrip film dibikin dengan perspektif orang ketiga, karena gunanya adalah untuk membantu filmmaker membayangkan adegan filmnya bakalan kayak apa. Nih, contohnya misalnya skrip Interstellar. Oppenheimer bukan skrip pertama yang ditulis dengan perspektif first person, karena sebelumnya, ada juga penulis skrip yang nyoba nulis dengan gaya begini, meski langka banget. Contohnya adalah skrip A Many Splintered Things yang ditulis oleh Chris Sheffer dan Paul Vigneer. Nih, contoh dari skripnya. Kelihatan kan bedanya dengan skrip Interstellar yang tadi. Secara spesifik, skrip Oppenheimer dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian yang digambarkan dengan footage hitam putih. Ini mewakili perspektif objektif, dan ditulis dengan perspektif orang ketiga. Nah, bagian keduanya adalah footage berwarna. Yang ini mewakili perspektif subjektif dari Oppenheimer. Inilah bagian yang ditulis dengan perspektif orang pertama. Tapi, gimana sih efeknya kalau skripnya agak beda gini? Yang jelas menurut Nolan, perspektif ceritanya jadi subjektif banget. Benar-benar dari kacamata Robert Oppenheimer. Buat aktornya sendiri, hal ini nambahin beban ekstra berat. Murphy sadar kalau ini berarti Nolan mempercayakan dirinya untuk jadi tulang punggung film ini. Kesuksesan Oppenheimer sebagian besar akan ditentukan oleh kualitas akting Murphy. Untungnya, ketika review filmnya turun, hampir semuanya memuji aktingnya. Jadi, pertaruhan Nolan langsung terbayar lunas. Sekian dulu bahasan soal skripnya yang ribet. Sekarang kita bahas aspek lain yang lebih seru, yaitu ngomongin bom atom. Nolan nih terkenal sebagai sutradara yang suka pakai practical effect. Bukan cuman buat gaya-gayaan. Tapi, ada banyak hal yang kayaknya lebih enak dilakukan beneran daripada mengandalkan green screen. Dan, efek praktikal juga malah bisa lebih efisien. Contohnya, pas Nolan nabrakin Boeing 747 beneran di film Tenet. Di Oppenheimer, Nolan juga mencari solusi kreatif untuk mereplikasi uji coba Trinity. Yang jelas, Nolan gak ngeledakin bom atom beneran ya. Bom yang kita lihat di layar adalah hasil campuran bahan-bahan yang bisa bikin ledakan besar, kayak bensin dan gas, sementara efek silaunya dihasilkan dari tambahan bubuk aluminium dan magnesium.
Untuk set film, Nolan juga melakukan pendekatan yang sama, karena latar Los Alamos National Laboratory dia bikin beneran, termasuk kotanya di lahan kosong dekat Ghost Ranch. Tapi, kayak saat bikin Dunkirk, Nolan masih berusaha pakai budget dengan efisien, karena bangunan yang ada nggak semuanya permanen, dan ditata supaya kotanya kelihatan lebih gede dari set aslinya. Saat syuting di lab, Nolan juga memakai ilmuwan beneran untuk jadi figuran. Tujuannya, biar kalau aktornya lagi ngomongin sains, responsnya bakal lebih natural. Buat aktor kayak Emily Blunt, hal yang kayak gini bantu banget untuk bikin cast-nya mendalami peran mereka, karena settingnya kerasa nyata. Apalagi, karena di-shoot dengan kamera IMAX, semuanya jadi kelihatan lebih epic. Penasaran? Nonton aja deh biar tahu sendiri gimana serunya. Itu dulu. Yuk kita tonton Oppenheimer bulan Juli nanti di bioskop. Salam.